Oke, jarum RPM-nya sudah berfungsi dengan normal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel VTV. Nah, kali ini teman-teman sekalian, di depan teman-teman semua di video kali ini adalah sebuah mobil Suzuki Carry Futura ya, dimana problem dari mobil ini atau kendaraan ini adalah jarum RPM-nya itu tidak berfungsi ya teman-teman sekalian. Jadi ketika mesin dihidupkan dalam posisi idle, jarum RPM ini nggak bergerak sama sekali. Nah, setelah saya coba untuk mengecek beberapa bagian, termasuk dari sensor-sensor yang ada di throttle body untuk mengatur RPM-nya, dan juga fuse atau sekring yang ada di sini. Dan kemudian terakhir saya kembali ke panel speedometer untuk mengecek soket-soket yang ada di dalamnya. Nah, ternyata benar teman-teman sekalian, bahwasanya permasalahan itu ada di soketnya saja ya. Jadi karena ini adalah Suzuki Futura injeksi yang sudah lagi tidak menggunakan karburator tetapi menggunakan sistem injeksi, yang dimana perintah injeksi itu adalah diperintah oleh satu item yang bernama ECU, Electronic Control Unit, yang mengatur semua sensor yang ada di dalamnya, mengatur kinerja daripada kelistrikan mesin, baik mesin maupun sensor-sensor yang lain. Nah, singkat saja bahwasanya trouble atau permasalahan itu ada di soket yang terpasang pada panel speedometer ini. Di sini kan ada dua soket ya teman-teman sekalian, bisa teman-teman lihat ya. Di sebelah sana itu yang bagian bawah itu atau sisi kiri daripada panel speedometer ini adalah soket yang mengatur mengatur bahan bakar dengan temperatur dari mesin. Nah, untuk bagian tengah sendiri ini kan ada, bisa teman-teman lihat ada semacam tonjolan di bagian tengah itu untuk tali speedometer ya, ini tali speedometer. Dan yang sebelah kanan ini adalah soket yang mengatur RPM ya, RPM dan mungkin penerangan yang lain. Nah, mungkin itu saja teman-teman sekalian yang bisa saya share. Mungkin teman-teman juga punya kendala yang sama pada mobil kirinya teman-teman, injeksi, baik itu yang pickup Futura ataupun yang non pickup. Itu cara ini atau kemudian metode ini bisa teman-teman terapkan. Yang pertama, teman-teman cek sekring dulu. Sekring ini sebenarnya mengatur penerangan dan juga indikator-indikator yang ada pada panel speedometer ini. Berikutnya mungkin teman-teman bisa lihat soket-soket yang ada di sensor ya, apakah sambungan-sambungannya masih dalam kondisi baik, kabel-kabelnya masih tersambung dengan baik ataukah tidak. Nah, yang pertama sih, yang paling utama yang harus kita cek terlebih dahulu adalah soket yang ada di sini. Karena memang ya teman-teman sekalian, soket yang ada di panel speedometer ini itu bukan soket yang sering kita temui pada umumnya. Soket pada umumnya kan mungkin bisa teman-teman lihat mungkin seperti ini. Itu ada positif dan minusnya, ada positif dan negatifnya ya. Artinya ada betina dan jantannya. Tapi untuk soket yang ini itu berbeda ya teman-teman sekalian. Itu berbeda. Ketika kita cabut soket yang positif ini, itu bagian betinanya itu hanya selembaran saja, bukan soket plastik seperti ini ya, bukan pasangannya ya, bukan yang sepasang seperti ini. Nah, mungkin itu saja sih. Dan mungkin saya harus melepas terlebih dahulu untuk teman-teman lihat kondisi soket daripada panel indikator ini. Oke. Di sini saya akan lepaskan. Nah, ini yang saya maksud teman-teman sekalian. Ini untuk soket jantannya, dan ini tadi yang bermasalah itu ada di sini. Mungkin teman-teman bisa lihat bagian sini dan sini itu saya ganjel dengan timah solder karena plat yang ada di sini tadinya di soket ini itu ternyata patah ya teman-teman sekalian. Jadi mau tidak mau, daripada kita mengganti keseluruhan daripada soket ini,
Ya kita ganjal saja seperti ini. Dan di bagian betinanya itu kita lihat ya, ini hanya apa ya? Maksudnya hanya selembaran ini bukan apa ya? Ini bisa dibilang bukan soket ini ya, yang pada umumnya yang teman-teman bisa temui. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Hanya di situ trouble-nya. Dan setelah saya benahi dan saya tes, berhasil jarum RPM-nya bisa berfungsi kembali. Ini setelah mesin saya hidupkan, teman-teman lihat. Oke, jarum RPM-nya sudah berfungsi dengan normal. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya teman-teman sekalian. Tips dan info kali ini perlu juga saya bagikan info ini karena memang mungkin masih jarang di channel YouTube yang membahas masalah RPM Suzuki Carry Futura. Ya, jadi saya sampaikan juga bahwasanya di Suzuki Carry Futura itu yang setahu saya ya, kalau saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Setahu saya itu tidak ada sensor yang khusus untuk mengatur RPM. Ya, nggak ada. Jadi sensornya itu ada di throttle body ya, untuk sensor idle-nya. Itu kemudian nanti yang akan dibaca, diproses di ECU ya, untuk dibaca dan diteruskan menuju ke jarum RPM. Setahu saya sih begitu. Beda mungkin dengan mobil-mobil diesel yang contoh misalnya Dyna atau sejenisnya, itu dia memang ada sensor khusus yang mengatur masalah pergerakan RPM atau putaran dari mesin itu sendiri. Kalau di Suzuki ini setahu saya itu tidak ada. Yang ada adalah sensor crankshaft yang ada di bawah itu yang mengatur timing. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman sekalian. Kalau saya sekeliru tolong disanggah, tolong dikomentari. Kalaupun ada benarnya ya mungkin seperti itulah sepemahaman saya, sepengetahuan saya. Saya juga masih awam, saya juga masih belajar. Ya, kita sama-sama belajar dan saling mengisi kekurangan. Sekian sampai di sini dulu video kali ini teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di next video. See you next video. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.